Puji nama Tuhan. Bapak dan Ibu, senang berjumpa kembali dalam momen hari ini Paskah di tahun 2021. Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa di tahun 2021 ini, Paskah 2021 ini adalah kemenangan bagi orang percaya. Bapak dan Ibu, kita akan lihat firman Tuhan. Di Kolose pasal 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bapak dan Ibu, firman Tuhan telah mengatakan kepada kita bahwa ketika Yesus Tuhan dipaku di kayu salib, Dia menghapuskan surat hutang. Dia menghapuskan surat hutang kita yang disebutkan di sini. Ada ketentuan hukum mendakwa dan bisa mengancam kita. Pada saat Dia dipaku tangannya, dipaku kakinya, Dia membayar semua itu buat kita. Bapak dan Ibu, semua kelemahan kita, termasuk kelemahan tubuh, sakit penyakit, semua rasa tidak layak, tidak percaya diri, masa kecil hati dan sebagainya, masalah yang lain-lainnya. Saya percaya ketika Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk dipaku, di situ semuanya sudah Dia selesaikan. Tidak ada yang tidak diselesaikan oleh Dia lewat paku di kayu salib. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, hari ini ketika Anda menghadapi tuduhan dari si jahat iblis yang selalu bilang Anda tidak layak, Anda tidak terlalu cantik, Anda tidak pantas, Anda menderita sakit, Anda selamanya akan minum obat terus, Anda selamanya harus menderita karena Anda tidak punya uang dan sebagainya. Saya percaya Tuhan sudah membayar di kayu salib. Tuhan Yesus mau ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, Anda melihat bahwa yang berlaku adalah semuanya sudah ditiadakannya pada saat dipaku di kayu salib. Yesus yang telah melakukannya untuk kita. Haleluya. Yang berikutnya begini, Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus ketika itu Dia mati, disebutkan di dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 12 ayat 40 bahwa Dia ada di dalam perut bumi seperti yang dinubuatkan Dia ada di situ selama 3 hari. Dikatakan lewat nubuatan di Matius pasal 12 ayat 40. Dan saya percaya itu bukan hanya cuma Dia harus dikatakan seperti begitu. Tapi Dia di alam maut itu ada sesuatu yang dikerjakan. Yaitu kita lihat di 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai 20. Di mana dikatakan dalam firman Tuhan dikatakan begini. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberikan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, tetap ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Tuhan Yesus itu adil. Tuhan Yesus itu menyelamatkan orang-orang sebelum di zaman Dia lahir, dan Dia turun ke dalam alam maut untuk memberitakan Injil pada roh-roh tersebut, yaitu orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ya, saya percaya di dalam 3 hari iblis mungkin menyangka bahwa Yesus ini tidak punya kuasa dan Dia pasti mati seperti manusia yang lainnya, dan Dia pasti tertahan di situ. Tapi kita boleh melihat yang terjadi justru kita melihat setelah itu, pada hari ketiga, Yesus bangkit. Dan dengan Dia bangkit, membuktikan bahwa kuasa maut tidak bisa menahan Dia. Ini hal yang paling luar biasa, Bapak dan Ibu. Di dalam kita mengetahui dengan Kristus lahir, Kristus Dia mati di salib. Kemudian yang ketiga, Kristus Dia bukan hanya mati di salib, Dia bangkit. Dengan bangkitnya Dia,
memberikan kita sebuah kepercayaan bahwa Dia Tuhan berkuasa. Dan yang luar biasa lagi ada begini, kebangkitan Kristus lewat Roh-Nya yang kudus memberikan kekuatan buat kita, orang-orang yang percaya pada Dia. Kuasa kebangkitan, yaitu kuasa dari kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kita ketika menerima kuasa itu, kita tahu tidak ada satupun yang mustahil. Ketika kita mengerjakan apapun, kita percaya bahwa nama Yesus, darah Yesus, semua itu berkuasa. Dan pada saat kita berdoa buat orang-orang yang sakit, Tuhan pasti menyembuhkannya. Pada saat kita meminta mujizat dalam nama Yesus, kita pasti memperolehnya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, firman Tuhan juga dikatakan begini. Kolose pasal 2 ayat 15. Dia berkata begini, Ia melucuti semua pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kenapa dia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa itu? Pemerintah-pemerintah dan penguasa di sini yang dimasukkan adalah pemerintah dari kuasa kegelapan, iblis. Yesus sudah menang. Dia membuat mereka jadi tontonan umum, dipermalukan. Dan Dia membuktikan bahwa Dia menang. Tidak ada satu kuasa maut pun sanggup mengalahkan Dia. Oleh sebab itu, dengan bangkitnya Yesus sebagai Tuhan dalam 3 hari di alam maut dan kemudian Dia bangkit, kita semua anak-anak Tuhan mempunyai harapan akan masa depan yang baik. Kita hidup juga tidak hidup dalam kondisi terus dalam sakit-sakitan. Dengan bangkitnya Yesus dari alam maut, kuasanya yang sempurna, saya berdoa hari ini Anda akan terima, yaitu kuasa yang menyembuhkan Anda. Kuasa yang membawa Anda untuk hidup dalam damai sejahtera. Kuasa yang membuat Anda hidup, Anda saat Anda bisnis tidak terus sial dan terus mengalami kerugian dan bangkrut dan sebagainya. Dan saya percaya, sebagaimana Dia telah menang, sebagaimana Dia telah berhasil, Dia memberikan hak itu buat kita untuk menikmati semua kemurahannya. Bapak dan Ibu, sebelum saya mengakhiri, mari tumpangkan tangan di layar handphone Anda atau di layar monitor Anda. Saya mau berdoa. Bapa dalam nama Yesus, aku berdoa setiap orang yang melihat, menonton video ini Tuhan. Di hari ini Tuhan, Roh-Mu yang kudus, aku berdoa menjamah mereka. Supaya jemaat-Mu, umat-Mu tahu bahwa ada kuasa di balik kemenangan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Di mana Tuhan Yesus Engkau telah memberikan kemenangan bagi orang-orang yang percaya padamu. Maka mereka yang saat ini Tuhan yang dalam kondisi yang sudah terpuruk selama setahun lebih. Bisnisnya macet, keuangannya macet, hutang bank yang banyak. Dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan jamah, Tuhan bebaskan, Tuhan tolong. Dan mereka yang saat ini Tuhan Yesus sedang menantikan pasangan hidup, di dalam nama Yesus Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengerjakannya. Dan Tuhan akan mengirimkan orang yang terbaik. Dalam nama Yesus, mereka yang menderita sakit, yang setiap hari bolak-balik ke rumah sakit dan pergi ke apotek menebus obat. Di dalam nama Yesus, diputuskan semua sakit penyakit itu. Sebab Kristus Engkau sudah menanggung semua itu. Dan Engkau sudah membebaskan dia pada saat Engkau melakukannya. Tanganmu terpaku di kayu salib, darah yang tercurah untuk membayar semua sakit penyakit itu. Maka hak mereka adalah mereka menerima kesembuhan dari Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, aku juga berdoa mereka yang sedang punya masalah dalam pekerjaan, dalam masalah rumah tangga. Tuhan, tangan-Mu menolong dan menjamah mereka semua. Menolong mereka dan membebaskan mereka Tuhan. Aku percaya hidup berkemenangan. Di tahun 2021 ini, di momen Paskah ini, Tuhan Yesus Engkau curahkan buat mereka semua. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, tetaplah berjalan di dalam kemenangan yang Tuhan berikan buat Anda. Semakin Anda menyadari bahwa itu datangnya dari Tuhan, semakin Anda akan terus exciting dan terus berjalan di dalam Tuhan. Dan saya berdoa Anda terus maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Amin.